Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5686 berhenti. Namun, ia jelas sudah mencapai batasnya. Darah menetes dari sudut mulutnya, pakaiannya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulitnya yang berlumuran darah, dan langkahnya agak goyah. Berhenti melawan. Serahkan pil 9 putaran yang kau peroleh di gua kultivator kuno dengan patuh, dan kami, saudara-saudara, mungkin akan menghadiahkanmu kematian yang cepat. Sang pemimpin, seorang kultivator iblis berwajah penuh luka, mencibir, matanya dipenuhi nafsu dan keserakahan. Jangan coba-coba. Bahkan jika aku mati, aku takkan pernah membiarkanmu berhasil. Kultivator perempuan itu menggertakkan giginya, tebasan pedangnya semakin cepat, tetapi dengan lebih banyak celah yang muncul. David, yang bersembunyi di balik bayangan, sedikit mengernyit. Ia sebenarnya tidak ingin ikut campur, tetapi melihat ketiga kultivator iblis mengeroyoknya dengan metode terkutuk mereka, dan mengetahui bahwa pil 9 putaran yang mereka sebutkan memang ramuan langka untuk penyembuhan dan peningkatan kultivasi yang bermanfaat bagi situasinya saat ini, pikirnya. Baiklah, karena kami telah menemukanmu, inilah takdirmu. David diam-diam memutuskan. Ia bukan orang yang mudah ditaklukkan, tetapi ia punya prinsipnya sendiri. Tepat ketika kultivator iblis berwajah penuh luka itu memanfaatkan celah dan mengarahkan cakar iblisnya ke punggung kultivator perempuan itu, seolah akan berhasil. Suo-os. Aura pedang yang halus namun luar biasa tajam, entah dari mana, menyerang lebih dulu dan menembus dahi kultivator iblis berwajah penuh luka itu. Senyum sinis kultivator iblis itu langsung membeku, matanya dipenuhi rasa tak percaya dan teror. Ia terhuyung, lalu ambruk, tak bernyawa. Kakak! Dua kultivator iblis lainnya terkejut, serangan mereka terhenti. Kultivator perempuan itu juga tertegun, keterkejutan karena lolos dari kematian membuatnya terdiam sesaat. Sosok David muncul di arena seperti hantu. Wajahnya agak pucat. Aura pedang presisi yang baru saja dilepaskannya, yang tampaknya tanpa usaha, justru memperparah luka dalamnya. Tanpa sepatah kata pun, ia mengacungkan jari-jarinya bagai pedang, kekuatan 5 elemen mengalir di dalam dirinya, lemah namun membawa kekuatan yang luar biasa. Perlambat waktu. Sebuah medan gaya tak terlihat menyelimuti dua kultivator iblis lainnya, seketika memperlambat gerakan mereka. Mati. Raung David, pedang pembunuh naganya bahkan belum terhunus, tetapi aura pedang yang terkondensasi menyapu leher mereka semudah memotong tahu. Kepala mereka melayang ke udara, wajah mereka masih menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. PFFT. Setelah menggunakan kekuatannya secara paksa untuk membunuh 3 orang, David tak mampu lagi menahan darah dan kinya yang melonjak. Ia memuntahkan seteguk darah, terhuyung-huyung, dan hanya berhasil menyeimbangkan diri dengan menggunakan pedangnya sebagai penyangga. Wajahnya semakin pucat, dan napasnya menjadi tak teratur, jelas memperparah lukanya. Ia menarik napas dalam-dalam, nyaris tak menenangkan diri, dan menatap kultivator wanita yang masih terguncang, hendak berbicara. Kultivator wanita itu segera memeriksa dirinya sendiri, dan karena tidak menemukan luka serius, ia bahkan tidak melirik David. Ia langsung mengobrak-abrik tas penyimpanan ketiga kultivator iblis itu, lalu berubah menjadi seberkas cahaya ungu, berniat pergi. David tercengang. Meskipun ia tidak mengharapkan imbalan apapun, tindakan kultivator perempuan ini terlalu kejam. Lagi pula, ialah yang membunuh mereka, tas penyimpanan itu seharusnya miliknya. Namun, ia justru memperparah lukanya dengan menyelamatkannya,
dan wanita itu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih, seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kemarahan yang tak terdefinisi muncul di dalam dirinya. David menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan suara berat, "Berhenti!" Suaranya tidak keras, tetapi mengandung wibawa yang tak terbantahkan dan suara serak karena luka-lukanya. Sosok kultivator perempuan itu berhenti sejenak di udara, lalu perlahan berbalik. Ia cantik, tetapi sekarang wajahnya membeku, dan matanya yang indah tidak menunjukkan rasa terima kasih, melainkan sedikit kewaspadaan dan ketidaksabaran. "Apa saranmu, rekan Taois?" Suaranya dingin dan jauh. David menahan rasa tidak senangnya dan berusaha tetap tenang, berkata, "Nona, meskipun intervensi saya sukarela, luka saya akhirnya bertambah parah karena Anda. Bukankah agak tidak pantas bagi Anda untuk pergi seperti ini?" Mendengar ini, bibir kultivator wanita itu melengkung membentuk senyum mengejek. Ia mengamati David dari atas ke bawah, tatapannya menyapu wajah pucat dan pakaiannya yang berlumuran darah. Bab 5687, 3 Menara. "Senior, apakah Anda baik-baik saja?" David melangkah maju untuk memeriksa luka Shen Xian. Shen Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Chen, saya baik-baik saja, hanya saja pelahap jiwa telah melarikan diri." Pelahap jiwa itu juga terluka. Bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Yang terpenting saat ini adalah kita memulihkan kekuatan kita secepat mungkin. Setelah David selesai berbicara, dia menatap Yanantian dan berkata, "Master Sekte Yan, kami perlu meminjam sekte Anda untuk sementara waktu, dan para murid sekte Anda membutuhkan perlindungan. Tuan Chen, selama pelahap jiwa itu tidak datang, murid-murid saya tidak takut pada siapapun dari 9 surga," kata Yanantian. "Baiklah." David mengangguk, lalu mengeluarkan menara penekan iblis dari area terlarang sekte surgawi Yama. David, Liu Sui, Yanantian, dan Shen Xian semuanya memasuki menara penekan iblis. Di dalam menara penekan iblis, mereka bisa pulih dalam waktu sesingkat-singkatnya. Melihat aliran waktu yang berkilauan di dalam menara, mata Shen Xian dipenuhi keterkejutan. "Tuan Chen, apakah ini menara penekan iblis?" tanya Shen Xian. "Benar." "Senior, apakah Anda mengenali menara penekan iblis?" tanya David penasaran, karena banyak orang tidak. "Ya, dan saya bahkan tahu asal-usulnya," kata Shen Xian. Mendengar ini, David langsung tertarik dan segera bertanya, "Senior, bisakah Anda menjelaskannya secara detail?" Shen Xian mengangguk. Di era primordial yang jauh, manusia, iblis, dan monster hidup berdampingan, terus-menerus berperang, yang menyebabkan ketidakseimbangan di 3 alam dan runtuhnya tatanan. Untuk meredakan kekacauan, 3 makhluk tertinggi yang lahir dengan takdir langit dan bumi, leluhur Dao manusia, yang mulia agung dari ras iblis, dan kaisar suci dari ras iblis, mengorbankan diri mereka sendiri, menggunakan kultivasi dan pemahaman hukum mereka selama hidup untuk menempat 3 menara yang mencapai surga. Menara penekan iblis ditempa oleh kaisar iblis menggunakan tulang punggungnya sendiri sebagai fondasi dan menggabungkan hukum waktu. Menara ini memiliki efek ajaib, mampu mengubah aliran waktu di dalamnya. 1 tahun di luar setara dengan 100 tahun di dalam. Menara ini bukan hanya penjara bagi iblis, tetapi juga tempat kultivasi yang sangat baik. Namun, karena perbedaan aliran waktu, mereka yang berkemauan lemah mudah tersesat di dalam, tidak menyadari bahwa umur mereka akan segera berakhir. Menara penekan iblis
ditempa oleh seorang Grandmaster Iblis menggunakan inti iblis kelahirannya sebagai inti dan menggabungkan hukum ruang. Menara ini berisi dunia labirin tak berujung, dengan lapisan demi lapisan ruang yang tak terduga. Menara ini tidak hanya dapat memenjarakan dan menjinakkan iblis yang mengamuk, tetapi juga memanfaatkan kekuatan spasialnya untuk membuka jalur sementara di dunia nyata untuk teleportasi antar dimensi atau untuk menciptakan penghalang spasial untuk pertahanan. Menara penekan abadi dibangun oleh leluhur Dao manusia menggunakan buah Dao-nya sendiri sebagai katalis dan menggabungkan hukum energi. Menara ini tidak dimaksudkan untuk menekan para dewa abadi yang berbudi luhur, melainkan untuk memenjarakan para dewa abadi yang jatuh dan dewa jahat yang telah jatuh ke dalam kebejatan, melanggar hukum surga, dan menyalahgunakan hukum tersebut dalam mengejar kekuasaan. Menara ini dapat memurnikan energi surgawi yang kacau, menguraikan dan menyerap semua serangan energi yang tidak teratur, dan mengubahnya menjadi energi primordial surga dan bumi yang paling murni untuk memelihara dunia. Ketiga menara berdiri terpisah, masing-masing menekan aliran waktu, ruang, dan energi yang bergejolak, menyebabkan para iblis terperangkap oleh waktu, para iblis agung tersesat dalam kehampaan, dan para dewa abadi yang jatuh-jatuh ke dalam ketiadaan. Dunia akhirnya kembali damai. Legenda mengatakan bahwa ketika ketiga menara bersatu kembali, mereka dapat memanggil menara penekan tiga alam yang maha kuasa, yang akan melampaui ciptaan, memiliki kehidupan dan kehendak sejati, dan menjadi makhluk tertinggi yang menjaga keseimbangan tiga alam. Kalau tidak salah, menara penekan iblis Tuan Chen bisa mengubah aliran waktu. 1 tahun di luar menara sama dengan 100 tahun di dalam, kan? Benar. Mata David terbelalak, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ia tak pernah menyangka asal-usul menara penekan iblis akan begitu misterius, apalagi setelah mendengar kata-kata menara penekan iblis. David langsung teringat Chen Biking dan Lao Hei yang masih terperangkap di dalam menara penekan iblis. Kristal naga Chen Biking masih ada di dalam tubuh David. Yang lebih mengejutkan David adalah ketiga menara ini ternyata merupakan transformasi dari makhluk-makhluk kuat dari masing-masing ras. Tampaknya, ras manusia, iblis, dan monster dulunya hidup rukun, namun kemudian berubah menjadi pembantaian bersama. Bab 5688 Perampokan. Senior, tahukah Anda apa yang terjadi pada ketiga menara itu setelahnya? Dan bagaimana cara menyatukannya? Pikiran David kini terfokus pada penyatuan ketiga menara tersebut. Setelah ia memiliki menara penekan iblis, jika ia juga bisa mendapatkan menara penekan iblis dan menara penekan abadi, ia akan menjadi tak terkalahkan. Shen Xian menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang itu. Saya hanya tahu bahwa menara penekan iblis dapat menjelajah dengan bebas di seluruh dunia 1000 besar, sepenuhnya tanpa batas ruang. Mengenai di dunia mana ia akan muncul, tidak ada yang bisa memprediksi. Mengenai menara penekan abadi, saya juga belum mendengar kabar apapun. Mengenai cara menggabungkan ketiga menara itu, saya sama sekali tidak tahu. Oh, David tampak agak kecewa. Namun, setelah mengetahui tentang ketiga menara itu, David berencana untuk lebih memperhatikannya di masa mendatang. Tuan Chen, saya sudah meminta murid saya membawa semua sumber daya sekte surgawi Yama ke sini. Kata Yanantian, mengikuti David. Orang-orang ini membutuhkan sumber daya yang cukup untuk memulihkan kekuatan mereka. Namun, David sedikit mengernyit saat melihat sumber daya sekte surgawi Yama. Meskipun sekte surgawi Yama adalah sekte besar, sumber dayanya tidak terlalu melimpah, dan David memperkirakan dia sudah menghabiskan semuanya. Lagi pula, tingkat konsumsi sumber daya David beberapa kali lipat dari yang lain. Baiklah,
Kalian semua pulihkan kekuatan kalian di menara dulu. Saya akan keluar sebentar. David tidak ingin bersaing dengan Liu Sui dan yang lainnya untuk mendapatkan sumber daya. Tuan Muda Chen, mau kemana? Liu Sui bertanya dengan cepat. Saya akan pergi ke surga ke-8. Raja Dewa telah kembali ke istana Raja Dewa. Saya akan memeriksa situasi kuil ilahi saat ini. Dan juga melihat apakah kuil ilahi memiliki sumber daya tambahan. Perlu aku antar? Kamu sedang terluka, tanya Liu Sui khawatir. Tidak apa-apa. Kalaupun terluka, aku masih bisa berjalan menyamping di surga ke-8. David tersenyum tipis. Namun, David berkata jujur. Meskipun terluka, tak seorang pun di surga ke-8 yang bisa menandinginya. Tuan Chen, kalau begitu, tolong jaga diri, kata Shen Xian, yang terluka parah dan tak bisa menemani David. Baik, aku akan segera kembali, kata David, lalu meninggalkan menara penekan iblis. David cukup percaya pada Yanantian untuk meninggalkan menara penekan iblis di sekte surga Yama. Lagi pula, dengan Liu Sui dan Shen Xian di sana, bahkan jika Yanantian menjadi serakah, dia tak akan sebanding dengan Shen Xian dan Liu Sui. Nak, kau sebenarnya tidak akan pergi ke surga ke-8, kan? Setelah meninggalkan sekte surga Yama, Raja Iblis Awan Merah bertanya pada David. David menyeringai dan berkata, kuil juga menderita. Bagaimana mungkin aku pergi ke surga ke-8 untuk meminta sumber daya dari kuil? Aku berencana untuk menjelajahi surga ke-9, memeras dan merampok beberapa sumber daya. Tidakkah kau merasa bersalah mengatakan hal-hal seperti itu? Tanya Raja Iblis Awan Merah tanpa berkata-kata. Tentu saja tidak, aku hanya berurusan dengan kejahatan. Setelah David selesai berbicara, sosoknya perlahan menghilang. David menyembunyikan auranya dan terbang rendah menembus pegunungan dan hutan belantara surga ke-9 yang sunyi. Indra keilahiannya, bagaikan jaring halus, menyapu pegunungan, hutan, dan lembah di bawah, mencari target yang cocok. Ia masih merasakan nyeri tumpul di organ-organ dalamnya. Luka-luka dari pertarungannya dengan sang pemakan jiwa masih jauh dari sembuh, dan mengaktifkan kekuatan spiritualnya secara paksa membuat meridiannya terasa seperti terbakar api. Namun, ia harus mendapatkan sumber daya sesegera mungkin, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk semua orang di menara. Setelah terbang sekitar setengah hari, fluktuasi energi dan teriakan samar yang datang dari lembah di depan menarik perhatiannya. Ia menyembunyikan seluruh auranya dan mendekat tanpa suara bagai daun yang berguguran. Di lembah, 3 kultivator berjubah hitam, memancarkan aura iblis yang dingin, sedang mengepung seorang kultivator perempuan bergaun ungu pucat. Ketiganya berada di puncak alam manusia abadi, serangan mereka brutal dan terkoordinasi sempurna. Kilatan cahaya iblis berubah menjadi rantai dan cakar hantu, menyerang kultivator perempuan itu tanpa henti. Kultivator perempuan itu juga seorang kultivator kuat di puncak alam manusia abadi, menghunus pedang panjang sebening air musim gugur. Cahaya pedang itu tajam dan dingin, berubah menjadi lapisan-lapisan layar cahaya saat bergerak, nyaris tak mampu menahan serangan ketiganya. Bab 5689 Cacat Fisiologis. Kultivator wanita itu berkata dengan dingin. Tidak pantas? Dilihat dari penampilanmu, kau terluka parah, ya? Kau sudah dalam kesulitan, tapi kau masih saja berpura-pura menjadi pahlawan? Sungguh menggelikan. Di 9 langit ini, hukum rimba berlaku. Aku dikepung dan diserang hari ini karena kurangnya kekuatan dan nasib burukku. Ini sudah takdirku. Kemunculanmu yang tiba-tiba dan pembunuhan mereka adalah pilihanmu sendiri. Apa hubungannya denganku?
Apa kau berharap aku berterima kasih dan menawarkan diri sebagai balasannya? Kau memang punya beberapa keterampilan, tapi sayangnya otakmu tidak terlalu tajam. Ketiga orang ini hanyalah murid luar dari sekte iblis hitam. Membunuh mereka hanya akan segera membawa masalah bagimu. Aku sarankan kau cepat-cepat dan memikirkan cara untuk melarikan diri daripada terlibat denganku di sini dan membuang-buang waktumu. Ia berbicara dengan cepat dan sinis, menganggap bantuan David sebagai campur tangan, bahkan beban dan gangguan. Mendengar sarkasmenya yang cepat, kemarahan David perlahan tergantikan oleh rasa absurd yang dingin. Orang yang diselamatkannya sungguh egois, berhati dingin, dan tidak bermoral. Tapi aku menyelamatkanmu, kan? Kata David. Aku tidak memaksamu menyelamatkanku, jawab kultivator wanita itu. Sialan, kau punya cacat fisik, kenapa kau tidak bilang dari tadi? David menatap ekspresi kultivator wanita yang datar, bahkan meremehkan, dan tiba-tiba merasa kehilangan minat, bahkan kehilangan keinginan untuk berdebat. Cacat fisik. Kultivator wanita itu terkejut, tetapi segera pulih. Kaulah yang... Sebelum kultivator wanita itu selesai berbicara, pedang pembunuh naga David telah terayun. Kilatan cahaya pedang, dan kepala kultivator wanita itu melayang tinggi ke udara. David dengan santai menjentikan pergelangan tangannya, dan kantong penyimpanan di tubuh kultivator wanita itu kini berada di tangannya. Nak, kau cukup kejam. Tapi apa maksudmu dengan mengatakan gadis itu memiliki cacat fisik? Aku tidak melihat ada cacat padanya. Tanya Raja Iblis Awan Merah penasaran. David hanya tersenyum tipis, tanpa memberikan penjelasan. Mereka yang mengerti akan mengerti, dan penjelasan tidak berguna bagi mereka yang tidak mengerti. Setelah menjarah kantong penyimpanan keempat kultivator itu, David tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia menemukan sebuah gua terpencil dan memasang formasi penyembunyian sederhana. Ia terlebih dahulu memeriksa barang rampasannya. Kantong penyimpanan ketiga kultivator iblis itu sebagian besar berisi material yin dan jahat serta kristal iblis tingkat rendah yang tidak terlalu berguna baginya. Namun ketika ia membuka kantong penyimpanan kultivator wanita berpakaian ungu itu, matanya berbinar. Selain berbagai batu roh dan pil berkualitas tinggi, tas itu berisi botol giok halus berisi pil seukuran buah lengkeng, memancarkan aura 9 warna, pil 9 putaran yang memicu pertarungan di antara kelompok itu. Di samping pil itu terdapat sebuah token seukuran telapak tangan, bukan emas atau kayu, dingin saat disentuh. Bagian depannya bertuliskan karakter Xuan, sementara bagian belakangnya menampilkan puncak gunung yang berkabut dan dua karakter yang lebih kecil di bawahnya, Yinsha. Sekte Xuan Yinsha. David mengangkat sebelah alisnya. Meskipun baru saja memasuki surga ke-9, ia pernah mendengar tentang sekte ini. Sekte ini adalah sekte iblis kelas 2 yang dikenal karena praktik kultivasi seksual dan manipulasi hantu, beroperasi dengan cara yang berbahaya dan reputasinya yang mengerikan. Burung yang sama bulunya akan berkumpul bersama. Ejek David. Keegoisan dingin kultivator wanita itu menunjukkan atmosfer korup sekte tersebut. Bayangan wajah kejam kultivator wanita itu sebelum kematiannya melintas di benaknya, dan mengingat reputasi sekte Xuan Yinsha yang tercoreng, sebuah pikiran perlahan menjadi jelas. Sempurna. Pil 9 putaran ini berkualitas sangat baik, cukup untuk memulihkan sebagian besar kekuatanku. Kalau begitu, sekte Xuan Yinsha ini akan menjadi tempat pertamaku dalam rekrutmen sumber daya ini. Kilatan dingin melintas di mata David. Ia bukan orang yang haus darah, tetapi ia berpegang teguh pada prinsip jika seseorang memperlakukanku dengan hormat,
aku akan memperlakukannya dengan lebih hormat lagi. Jika seseorang menyinggungku, aku akan membalas. Perkataan dan tindakan kultivator wanita itu telah melewati batasnya, dan menurutnya, sekte itu tidak ada gunanya. Terlebih lagi, memusnahkan sekte iblis seperti itu tidak hanya akan menyediakan sumber daya tetapi juga dianggap bertindak atas nama surga. Tanpa ragu lagi, ia mengeluarkan pil 9 putaran dan menelannya dalam sekali teguk. Bab 5690, lidah yang terlalu tajam. Setelah ditelan, ramuan itu berubah menjadi aliran deras yang kuat namun lembut, mengalir deras melalui anggota tubuh dan tulangnya. Kekuatan obatnya yang murni menutrisi meridiannya yang rusak, memperbaiki luka tersembunyi pada organ-organ dalamnya, dan bahkan mengisi kembali jiwanya yang terkuras. Di dalam gua, energi spiritualnya melimpah, dan aura David tampak semakin kuat dan murni. Luka-lukanya sembuh dengan cepat, kulit pucatnya kembali kemerahan, dan auranya yang sebelumnya agak kacau berangsur-angsur stabil. Ia bahkan sedikit membaik dibandingkan sebelum cedera, telah mencapai ambang batas tahap kelima alam abadi manusia. Beberapa hari kemudian, David membuka matanya, tatapannya berkilauan dengan cahaya batin yang nyata. Ia mengepalkan tinjunya. Dengan lembut, merasakan kekuatan yang melonjak di dalam dirinya, senyum dingin tersungging di bibirnya. Waktunya telah tiba. Ia mengeluarkan token sekte Xuan Yinsha, meresapinya dengan indera ilahinya, dan dengan cepat merasakan lokasi sebuah gerbang gunung puluhan ribu mil jauhnya, diselimuti energi Yinsha yang pekat. Dengan gerakan cepat, David berubah menjadi seberkas cahaya yang sulit dipahami, melesat menuju sekte Xuan Yinsha. Sekte Xuan Yinsha terletak di sebuah lembah tempat urat-urat yin bertemu. Awan jahat kelabu hitam senantiasa menyelimuti sekte tersebut, udara dipenuhi bau busuk samar dan aura dingin. Para murid yang berpatroli semuanya memiliki mata yang menyeramkan, tubuh mereka diselimuti aura samar seperti hantu. David bergerak tanpa hambatan, dengan mudah melewati barisan pertahanan perimeter luar dan tiba tepat di atas area inti sekta. Berdiri di udara, ia mengamati kompleks hantu di bawah, dan tanpa sepatah kata pun, melepaskan tekanan yang kuat. Boom! Bagaikan gunung tak kasat mata yang menekan, seluruh sekte Xuan Yinsha langsung terombang-ambing dalam kekacauan. Para murid dengan tingkat kultivasi rendah berjatuhan ke tanah, dan ubin-ubin dari gedung-gedung berjatuhan berhamburan. Siapa yang berani menyinggung sekte Xuan Yinsha-ku? Beberapa aura kuat membubung ke langit dari kedalaman sekta, milik ketua sekte dan beberapa tetua, semuanya berada di tahap awal alam surgawi abadi. Pria paruh baya yang memimpin, berwajah pucat dan dengan tatapan sinis di matanya, tak lain adalah ketua sekte, leluhur Xuanzha. Ketika mereka melihat hanya ada satu orang di udara, dan tampaknya ia hanya berada di peringkat kelima alam manusia abadi, mereka awalnya menghela napas lega, lalu amarah meluap karena merasa diremehkan. Nak, siapa kau? Beraninya kau membuat masalah di sekte Xuan Yinsha-ku. Leluhur Xuanzha berteriak keras, sambil diam-diam memberi isyarat kepada para tetua untuk menyebar dan membentuk pengepungan. Tatapan David tenang, seolah sedang menatap sekelompok semut. Ia terlalu malas untuk mengatakan apapun kepada mereka, dan hanya mengambil token yang diperolehnya dari kultivator perempuan itu dan melemparkannya. Token itu mendarat dengan bunyi dentang di kaki leluhur Xuanzha. Leluhur Xuanzha menunduk dan ekspresinya sedikit berubah. Ini, token Xiaozi. Apa yang kau lakukan padanya? Xiaozi adalah nama kultivator perempuan itu, seorang murid inti yang sangat dihormati di sekte tersebut. Membunuhnya. Kata David acuh tak acuh, seolah sedang membicarakan masalah sepele. Apa? Beraninya kau membunuh murid kesayanganku?
Seorang wanita tua yang berdiri di belakang leluhur Xuanzha berteriak. Dia adalah guru Xiaozi. Ketua sekte, bunuh dia. Balas dendam ZR. Mengapa kau membunuh murid sekte kami? Tanya leluhur Xuanzha. Muridmu itu lidahnya sangat tajam. Aku menyelamatkannya, tetapi dia mengejekku dan bersikap sangat sarkastis. Jadi aku membunuhnya, kata David dengan tenang. Seolah membunuh kultivator perempuan itu sama remehnya dengan membunuh seekor semut. Mata leluhur Xuanzha berkilat penuh niat membunuh. Baiklah. Seorang manusia abadi tingkat 5, kau membunuh muridku dan berani memprovokasiku. Hari ini aku akan mengekstrak jiwamu dan memurnikan rohmu, memastikan kau takkan pernah bereinkarnasi. Bentuklah formasi. Seketika, para tetua mengambil posisi, energi mereka melonjak dan mengembun menjadi formasi wajah hantu raksasa yang melahap David. Leluhur Xuanzha sendiri mengambil tindakan, menghunus tongkat tulang yang dipenuhi roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi seberkas cahaya hijau jahat yang mengerikan, diarahkan langsung ke wajah David.